Selamat datang di program kuliah online jaringan komputer. Kali ini kita akan lanjutkan topik ini, yaitu kita akan bahas tentang router ya, masih tetap tentang routing, yaitu BGP. Dan BGP itu adalah Border Gateway Protocol, secara de facto itu adalah salah satu protokol untuk interdomain. Dan di sini ada untuk eBGP ya, jadi untuk mendapatkan subnet yang dapat didapatkan dari tetangga node yang dia connect kan, atau iBGP yaitu untuk propagate ya dari informasi yang didapatkan ke semua internal routernya ya. Jadi ditentukan di mana yang paling bagus dan juga ada policy. Salah satu juga di BGP ini memungkinkan kita untuk melakukan advertise, yaitu seakan-akan kita bilang I am here, saya di sini, dan nanti router yang sekelilingnya akan mendapatkan notifikasi kira-kira ada apa di sana ya. Secara umum kalau kita punya satu jaringan, ada jaringan AS1, 2, dan AS3, dan kita bisa lihat eBGP connectivity itu terjadi antar domain ini ya, dan yang di sini adalah untuk propagate internal secara dalam ya. Dan kalau kita bisa lihat di posisi khusus untuk 1C, 2A, dan yang biasanya posisi ujung edge ya, maka di posisi ini router akan bertindak sebagai eBGP, kemudian juga iBGP ya. Selain dia connect ke antar domain, dia juga bisa propagate di internal routernya itu sendiri ya. Dan kalau kita berbicara tentang BGP ini tidak lepas dari BGP session ya. Jadi bagaimana pertukaran antar router ini yang menggunakan TCP connection seperti ini ya. Dan kita bisa lihat BGP ini itu adalah menggunakan path vector. Jadi Anda bisa lihat di sini AS2, AS3. Dan kalau misalkan kita ada yang connect X situ ya, maka dia akan advertise AS3 X ya ke sana. Maka kita akan dapatkan nantinya ya. Jadi secara umum advertising di BGP itu meliputi ada prefix, atribut, dan itu router, dan atribut yang banyak dipakai yang paling penting adalah ASPath dan next hop ya. Selain itu juga ada juga yang terkait dengan policy, itu biasanya tergantung admin kita mau masangnya bagaimana di sisi routernya. Jadi ini secara internal atau built-in daripada si router, tapi kita juga bisa mengintervensi dengan menggunakan policy base ya, routingnya di sana. Nah, di advertising ini kita bisa melihat bahwa AS2 ini dan di posisi 2C ini menerima advertising dari AS3X seperti ini ya. Dan di sisi 2C ini karena ini iBGP ya, iBGP itu dia akan mempropagate semua router di bawahnya dia. Dan posisi di sana kalau sudah edge di situ, maka juga dia propagate ke sini. Dan dari situ kita akan dapatkan path antara posisi seperti ini ya. Jadi si gateway routernya akan memiliki beberapa routing ya. Jadi dalam hal ini AS1 ya, terutama yang untuk 1C, dia akan learn daripada si routingnya, di mana dari AS2 sama AS3X ini ya, kita bisa lihat. Dan selain itu juga dia belajar dari AS3X dari 3A. Jadi dia bisa melihat dari posisi ini, dia akan dapatkan routing posisi dari sini ke sini ya, atau juga ada yang direct ke sini ya, itu yang memungkinkan terjadi di sana. Dan selain itu juga kita bisa menggunakan policy based on AS1 routing. Jadi pilih yang paling bisa bagus, atau bisa ada policy lain selain masalah cost dan sebagainya ya. Nah, ini
BGP untuk message-nya, jadi rekan-rekan bisa melihat open dan update, ini message-nya ya, open, update, keep live, dan notification. Nanti kita akan lihat di kalau misalkan bisa dilihat menggunakan Wireshark, jadi kita bisa melakukan sniff paket seperti ini ya. Dan kita bisa lihat bagaimana melakukan forwarding table ya, bagaimana terjadi ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini, path X dari 1C kita akan kirim ke X melalui ini ya. Jadi kita bisa lihat posisinya. Oke, dari situ ke sini maka kita bisa propagate itu yang tadi sebelumnya ya. Maka dari posisi sini interface 1A ya sama 1D, maka dia akan punya satu interface update table-nya dari sini, dan itu kita bisa dapatkan. Ini juga sama, interface 2, ini destination-nya bisa X ya, seperti itu. Jadi dalam pemilihan routing ini itu ada beberapa aspek ya yang memungkinkan dia seperti ini. Ada yang namanya local preference, jadi policy decision, atau berdasarkan paling pendek ASP-nya ya, atau paling dekat next hop-nya, jadi mana yang paling dekat ya, itu teorinya untuk yang hot potato routing ya, itu seperti itu. Atau ada juga additional kriteria, beberapa admin atau mungkin institusi akan memilih beberapa kriteria based on policy biasanya itu ya. Sebagai contoh untuk yang hot potato itu melihat posisi yang paling pendek ya, jadi ini kan misalkan dia akan dapatkan dua routing dari posisi AS3X ya sama AS1 ASX ya, ini seperti ini. Maka di sini kita bisa melihat bahwa 2D akan melihat bisa routing ke sini atau situ ya. Nah, dari proses seperti ini maka kita bisa lihat pemilihannya based on paling sedikit ya untuk intra cost-nya. Itu yang terjadi di model routing seperti ini ya. Tapi ada juga kita menggunakan policy yang lain, dalam artian misalkan kita punya network seperti ini di mana A, B, C itu adalah miliknya provider, jadi ISP ya, di mana di sini itu adalah customer networknya. Oke. Nah, dalam posisi ini si B mungkin karena satu hal dia punya policy bahwa dia tidak mau memilih BAW, jadi BAW sini ya, dia tidak memilih ke C ini ya. Efeknya apa? Karena dia melihat bahwa di situ tidak ada revenue ya, biasa kalau di ISP ada proses dagang ya, kalau gua connect ke sana gua nggak untung nih ya. Nah, itu policy, jadi policy di masing-masing ISP, dan efek daripada itu maka routingnya C ini tidak bisa menggunakan B tersebut ya, karena ada satu hal, ada policy itu ya, nggak bisa connect ke sana ya. Jadi itu policy-policy yang mungkin terjadi dalam proses penentuan dari BGP itu sendiri ya. Nah, bagaimana perbedaan antara inter AS routing ya? Di sisi policy, di inter AS maka si admin bisa mengontrol sesuai dengan kehendaknya dia ya. Tapi di intra AS cuma single admin, tidak ada policy yang ditentukan ya. Dan kalau misalkan terkait dengan hierarki scale ya, hierarki di masing-masing itu disimpan di table ya dengan update trafficnya ya. Dari segi performance intra AS itu lebih fokus ke performance, sedangkan inter AS bisa policy ya. Jadi itu policy ya terkait, jadi lebih banyak policy-nya ketimbang berbicara tentang performance. Kalau intra ya dia performance ya, di inter ya kita bisa pasang policy-nya di sana ya. Tapi biasanya memang berbeda dalam hal ini ya. Itu mungkin aja itu aja topiknya untuk yang BGP ya. Jadi rekan-rekan bisa lebih detail untuk yang ini ya di textbook-nya buku tersebut ini ya. Oke, terima kasih.